Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riadatul Jinan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan inhalasi sederhana. Nah, sebelum itu teman-teman perlu kita ketahui apa itu inhalasi sederhana. Inhalasi sederhana merupakan pemberian obat atau aromaterapi melalui uap dimasukkan ke dalam saluran pernafasan dengan alat, bahan, dan cara yang sangat sederhana dalam lingkungan keluarga. Pada terapi ini bisa dilakukan 10-15 menit dengan frekuensi 3-5 kali sehari. Adapun tujuan dilakukan inhalasi sederhana ini, yang pertama adalah mengurangi sesak akibat hambatan jalan nafas karena sekret. Yang kedua itu mengencerkan sekret yang menyumbat aliran pernafasan, dan yang ketiga itu menghilangkan sekret dari jalan nafas. Nah, adapun indikasi untuk dilakukan inhalasi sederhana ini yaitu yang pertama adalah pada pasien atau klien yang mengalami sesak akibat hambatan jalan nafas karena sekret. Yang kedua itu pada pasien atau klien yang mengalami batuk dan pilek yang berlebihan dengan produksi lendir yang berlebih namun sulit untuk dikeluarkan. Adapun kontraindikasinya yaitu jangan sekali-sekali diberikan pada anak yang baru selesai makan atau minum susu untuk menghindari efek muntah akibat makanan atau minuman yang masuk tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari dilaksanakannya inhalasi sederhana ini, yang pertama saya akan memulai dengan kelebihannya. Yang pertama itu untuk kelebihannya, alat dan bahan yang sangat mudah untuk diperoleh. Yang kedua itu cara pemberian atau pelaksanaan dari kegiatan ini sangat mudah untuk dilaksanakan. Dan ketiga yaitu biayanya yang sangat terjangkau. Adapun kekurangan dari kegiatan ini, yang pertama itu pasien mudah terkena air panas. Yang kedua itu jumlah dosis yang masuk dalam saluran pernafasan itu kita tidak bisa tentukan. Yang ketiga, uap pada air panas dan aromaterapi yang kita berikan apabila terlalu berlebihan maka efeknya itu tidak akan maksimal, terkhusus pada balita. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam melaksanakan inhalasi sederhana ini, yang pertama itu wadah berupa botol, mangkok berukuran kecil, atau bisa baskom berukuran kecil. Selanjutnya itu obat inhaler atau aromaterapi. Selanjutnya gelas ukur. Nih, gelas ukur. Selanjutnya tisu atau kita bisa menggunakan handuk kecil. Selanjutnya air panas. Nah, untuk air panasnya kita sudah masukkan dalam botol ini ya teman-teman. Selanjutnya kita melangkah pada prosedur pelaksanaan. Nah, pada prosedur pelaksanaan ada beberapa fase yang harus kita tempuh. Yang pertama itu fase prainteraksi, di mana fase prainteraksi itu kita harus melakukan cuci tangan, siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Fase berikutnya yaitu fase orientasi. Nah, yang dilakukan pada fase orientasi ini, yang pertama itu berikan salam, yang kedua tanyakan keadaan atau kondisi klien atau pasien, yang ketiga itu jelaskan tujuan serta prosedur apa yang akan kita laksanakan. Selanjutnya itu kita bisa melakukan informed consent. Selanjutnya yaitu fase kerja. Nah, apa yang dilakukan pada fase kerja? Yang dilakukan pada fase kerja ini yang pertama adalah kita harus menjaga privasi klien, yaitu dengan melakukan tindakan pada ruangan tertutup. Yang kedua itu cuci tangan. Yang ketiga itu atur posisi klien dengan posisi duduk. Yang keempat, letakkan meja di depan pasien atau klien. Selanjutnya yaitu isi gelas ukur dengan air panas atau air hangat sampai 250 ml. Panas banget coy.
Selanjutnya kita teteskan 2-3 tetes aromaterapi pada air panas atau air hangat ini. Satu, dua, tiga. Jadi selanjutnya yaitu gelas yang berisi air panas dan aromaterapi ini dimasukkan pada wadah, bisa botol, bisa mangkok, atau bisa juga baskom berukuran kecil. Jadi kita pilih yang sedang-sedang saja. Kita pilih mangkok. Kita masukkan. Selanjutnya, minta pasien atau klien untuk menghirup uap dalam wadah tersebut selama 10-15 menit. Selanjutnya itu bersihkan dengan tisu atau handuk kecil uap yang muncul pada wajah. Kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Ini tidak mengurangi kemakruhan puasa saya karena insya Allah saya tahan batin untuk aroma ini. Fase terakhir yaitu fase terminasi. Nah, yang dilakukan pada fase terminasi ini yang pertama adalah mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan dengan menanyakan kondisi pernafasan pasien atau klien. Selanjutnya itu catat tindakan yang telah dilakukan pada lembar catatan atau dokumentasi keperawatan. Jadi itulah tutorial melakukan inhalasi sederhana pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah. Good job.